Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kami melanjutkan perbincangan dengan wisudawan terbaik seperti yang sebelumnya, dan yang kami undang hari ini itu adalah wisudawan terbaik dari dua fakultas, yaitu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Tarbiyah. Pemirsa dan sahabat kampus YN Parepare, sebagai awal dari perbincangan, saya akan minta ke kalian berdua untuk memperkenalkan diri ya kepada pemirsa dan sahabat kampus YN Parepare. Jadi kesempatan pertama saya akan persilakan ke samping kanan saya dulu ya. Silahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nas Yulianti, lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Ya, samping kiri saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, Arif ya, Ya. panggil Arif. Ya. Kalau Yuli Pak. Yuli ya, Ya, Pak. oke. Yuli menjadi mahasiswa berprestasi tentu saja sebuah kebanggaan ya. Alhamdulillah. Nah, pada saat mendengarkan pengumuman bahwa Yuli adalah mahasiswa berprestasi, bisa nggak perasaannya pada saat itu bagaimana ya? Perasaan saya sewaktu diumumkan sebagai wisudawan terbaik di periode wisuda kali ini, tentunya perasaan itu campur aduk Pak. Mulai dari bangga, senang, ada juga rasa kagetnya, kemudian rasa sedih juga. Rasa senang sekaligus bangga itu karena ternyata saya mampu mencapai bonus ini di akhir pendidikan saya. Itu wisudawan terbaik itu tidak pernah terbayang sebelumnya bagi saya. Perasaan kagetnya itu menurut saya karena saya tuh di Fakultas PEBI ada beberapa teman juga yang berpotensi menjadi wisudawan terbaik. Jadi pas saat admin menghubungi saya bahwa kamu direkomendasikan oleh fakultas untuk menjadi wisudawan terbaik di wisuda kali ini, tuh rasanya kaget sekali Pak. Loh kok saya? Kan padahal ada beberapa teman juga yang berpotensi. Terus rasa sedihnya itu lebih kepada karena orang tua tidak bisa menghadiri langsung prosesi wisuda. Padahal waktu semester akhir itu orang tua sudah berharap melihat anaknya yang satu-satunya ini yang sampai ke perguruan tinggi itu wisuda, tapi tidak bisa bergabung langsung seperti itu Pak. Oh iya, karena memang acara wisuda kita ini ya harus mematuhi protokol kesehatan. Kebijakan Pak Rektor tidak mengundang orang tua wali karena itu tadi kita harus menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, kalau Arif sendiri? Kalau dari saya sendiri Pak, sempat kaget karena untuk awal 1 minggu kayaknya sebelum pelaksanaan wisuda itu ada pengumuman dari Ketua Prodi langsung, Ibu Mujahidah yang mengirimkan saya SK. Awalnya itu saya kaget, ini SK apa? Tapi pas saya baca di situ ternyata saya menjadi wisudawan terbaik. Nah, yang ingin saya katakan di sini, saya cukup kaget menjadi salah satu wisudawan terbaik di Fakultas Tarbiyah karena saya rasa masih banyak teman-teman yang seprodi saya maupun dari di luar prodi Fakultas Tarbiyah yang berpotensi untuk menjadi wisudawan terbaik, tetapi alhamdulillah saya bisa mendapatkan predikat ini. Iya, jadi semuanya kaget ya. Tidak menyangka ya bahwa bakal menjadi wisudawan terbaik ya. Dan saya kira ini sesuatu yang surprise, dan ini catatan sejarah bagi kalian ya. Akan menjadi rekam ya sepanjang masa dari kalian bahwa sebagai wisudawan terbaik. Nah, tentu saja orang tua ya menyaksikan kalian bisa menjadi wisudawan terbaik. Kira-kira reaksinya setelah tahu bahwa kalian ini adalah ternyata anak yang berprestasi, apa yang disampaikan oleh orang tua? Saya dulu Pak. Iya.
Kan waktu Hamin 2 mungkin setelah wisuda yang terbit di koran Pak. Kan orang tua pas hari wisuda itu tidak sempat bergabung di Zoom karena kendala. Kemudian Hamin 2 H+2 setelah wisuda yang keluar di koran ada pengumuman itu, pagi-pagi kan sudah ada koran, tetangga saya yang baca koran kan yang Parepos. Tiba-tiba dia langsung ke rumah beritahukan orang tua, lihat anakmu nih masuk koran. Saya kan masih sekitar jam 6 lewat itu Pak, saya masih tidur kan Pak. Mama tiba-tiba masuk ke kamar, terus beliau bilang, bangun, lihat fotomu di koran. Saya kan tidak tahu, loh saya salah apa nih masuk di koran. Tiba-tiba kan saya lihat, wah foto saya ini jadi wisudawan terbaik. Orang tua langsung kayak terharu sekali, ternyata anaknya bisa dipublish di koran dengan suatu prestasi ini. Oh, jadi orang tuanya baru tahu bahwa menjadi wisudawan terbaik setelah wisudaan. Iya, Pak. Dari informasi koran. Iya Pak. Jadi enggak disampaikan sama orang tua ya? Tidak Pak. Ya takutnya beliau kaget kan Pak. Oh luar biasa. Kalau Arif gimana? Kalau saya sih sempat lucu Pak sama orang tua, karena pas hari itu ketika ketua prodi saya kirimkan SK itu, saya langsung tanya ke orang tua saya, bilang, Pak, saya jadi wisudawan terbaik di fakultas saya. Terus bapak saya bilang, hah, kok bisa gitu? Padahal masih banyak loh orang-orang yang di sana, di teman-temanmu itu yang berprestasi, bukan saja kamu. Tapi itu jadi pengalaman besar bagi saya Pak, dan orang tua saya sangat bersyukur dan bahagia pada saat itu Pak. Ya, tapi kedua-duanya masih hidup ya, masih sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, Yuli juga ya masih. Alhamdulillah. Iya, jadi saya kira ini sebuah kebanggaan ya bagi orang tua, dan patutlah kiranya kita berbangga ya masih punya orang tua sehat dan masih hidup kedua-duanya. Nah, ada nggak sih pesan khusus yang mau disampaikan sama orang tua melalui kesempatan ini? Ya, Yuli dulu ya. Sebenarnya kalau berbicara perihal orang tua itu sensitif sekali ya Pak bagi saya. Karena saya dari 9 bersaudara cuma saya yang disekolahkan sama beliau sampai ke perguruan tinggi. Jadi kayak pengorbanan mereka tuh benar-benar besar sekali untuk saya. Jadi untuk mama, untuk papa, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Maaf selama ini banyak merepotkan. Kadang suka keras sama mereka. Kadang suka tidak mendengar apa perintah mereka. Maaf karena belum bisa memberikan yang lebih lagi untuk beliau. Itu Pak. Iya. Saya kira prestasinya Yuli ini kan luar biasa, membanggakan lah saya kira ya. Orang tuanya pasti sangat bahagia, sangat bangga dengan capaiannya ya, menjadi wisudawan terbaik, mahasiswa terbaik yang saya kira pasti tidak menyangka juga ya. Luar biasa itu, kita bisa bayangkan kebahagiaan orang tua ya. Yuli bisa membayar ya dengan prestasi itu. Kalau Arif gimana? Kalau saya sendiri Pak ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan, membimbing saya, meskipun kadang-kadang kalau sewaktu saya kecil sampai sekarang kadang tidak mendengar, keras kepala, tetapi mereka masih sabar atau menghadapi saya sampai mendapatkan predikat yang banyak sampai saat ini Pak. Pengorbanan orang tua pastilah, dan alhamdulillah semuanya terbalas ya. Ya, meskipun tentu saja prestasi yang diraih hari ini bukan yang terakhir ya. Iya Pak. Ya. Dan saya kira sebagai anak kita harus terus mampu memberikan kebanggaan kepada orang tua. Ya. Nah, sebelum lebih jauh, ini saya mau flashback kembali ke belakang dulu ini. Yuli kan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Ekonomi Syariah ya. Bisa nggak ceritakan alasan-alasannya sehingga memilih fakultas ini? Kenapa?
alasan saya memilih fakultas ini awalnya sih memang tertarik dengan ekonomi. Terlebih ini ada embel-embelnya syariah baru, terbilang hal baru yang bagi saya. Jadi saya tertarik masuk ini karena selain ekonomi, karena saya suka ekonomi, kemudian ada embel syariahnya, maka saya ingin bilang apa sih yang dipelajari di dalam ini, apa saja yang dibahas selama perkuliahan. Jadi saya memilih program studi ekonomi syariah, Pak. Selain itu juga karena melihat sepupu saya, ada sepupu saya yang kuliah juga di sini 1 tahun lebih tua daripada saya. Karena saya lihat kuliahnya enjoy dan menarik juga, jadi saya tertarik untuk bergabung dengan jurusan yang sama seperti itu, Pak. Oh ya, jadi memang dari awalnya ya punya cita-cita untuk mendalami soal masalah ekonomi ya. Jadi selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini, ekspektasinya Yuli untuk memperoleh ilmu pengetahuan terkait dengan ekonomi terwujud tidak? Iya, Pak, terwujud. Bahkan ada beberapa informasi yang notabene-nya yang baru sekali bagi saya. Jadi menurut saya itu tuh wow, itu kayak suatu apa ya, Pak? Suatu surprise bagi saya. Jadi kayak saya tidak salah pilih jurusan, menurut saya seperti itu, Pak. Bagus sekali, Pak, menurut saya. Saya berhasil pilih ekonomi syariah ini dibandingkan jurusan-jurusan lain yang ternyata juga tidak kalah menariknya. Ya, Pak. Iya, jadi bangga ya, ya jadi Pak. Mahasiswa ekonomi syariah ya. Ya, Pak. Luar biasa. Nah, kalau Arif kan tarbiyah ya, dengan prodi bahasa Inggris. Iya. Awalnya itu waktu SMA, Pak. Jadi sewaktu pendaftaran itu orang tua menyarankan untuk coba jadi guru, karena notabene rata-rata orang di sekitaran keluarga saya itu rata-rata semua guru, Pak. Jadi orang tua saya bilang, kenapa juga kalau kamu tidak coba-coba juga jadi guru, coba tembak di IAIN saja, di Parepare saja kuliahnya. Nah, latar belakangnya juga itu waktu SMA saya sudah beberapa kali ikut kursus bahasa Inggris. Jadi saya bilang di sini kenapa saya tidak lanjutkan di kuliah untuk mendalami bahasa Inggris tersebut. Jadi tujuan saya selaras dengan apa yang diingat juga oleh orang tua. Jadi saya masuk di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Iya. Jadi memang kedua-duanya ya memilih program studi yang memang menjadi cita-citanya ya. Iya, Pak. Saya kira luar biasa. Nah, Rip, selama perkuliahan bisa berbagi ke teman-temannya pengalaman-pengalamannya sehingga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Kalau pengalaman dari saya sendiri selama perkuliahan itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang seperti itu. Saran saya coba-coba ikut ekstrakurikuler di luar ataupun organisasi yang ada di dalam kampus. Itu sangat membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan relasi dan banyak pengetahuan yang mungkin kalian tidak dapatkan di dalam perkuliahan, tapi ketika kalian melakukan kegiatan-kegiatan tersebut bisa dapat pengetahuan baru lagi, Pak, seperti itu. Jadi saya sarankan jangan hanya kuliah saja, tapi ikut program-program ekstrakurikuler, karena tidak hanya di kampus saja yang ada banyak yang tersedia, tetapi di luar sangat banyak. Mulai dari program internship ada, mulai dari pertukaran pelajar juga ada. Jadi tergantung dari teman-teman sekalian memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan banyak informasi tersebut, Pak. Ya, jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Iya, Pak. Masih banyak nggak teman-teman kalian yang tanda kutip mahasiswa kupu-kupu ya? Kalau dari yang saya lihat, Pak, di saya itu rata-rata sudah banyak yang ikut program kayak ekstrakurikuler, masuk organisasi, ada lomba-lomba yang diikuti. Mungkin hanya sebagian kecil, Pak. Sebagian kecil ya, temannya yang mahasiswa kupu-kupu itu ya. Nah, selama proses perkuliahan nih, menurut Arif,
yang diperoleh selama proses perkuliahan itu sesuai nggak dengan ekspektasinya? Kalau dari saya sendiri Pak, untuk mata kuliah yang disediakan di program studi saya mulai dari semester 1 hingga semester akhir ini sangat sesuai dengan ekspektasi, dan bahkan banyak mata kuliah baru yang mungkin saya tidak ketahui sebelumnya, ternyata ini masuk di bahasa Inggris, dan penjurusannya itu lebih dalam lagi Pak. Jadi ada beberapa mata kuliah penjurusan yang memang memfokuskan di bahasa Inggris seperti itu Pak. Jadi lebih ke writingnya, ada speakingnya, listeningnya dan lain-lain seperti itu Pak. Dan saya rasa di junior-junior yang bahasa ini Pak, banyak mata kuliah baru yang mereka dapatkan, yang lebih mungkin ini yang baru-baru saya dengar, ada yang namanya English for Banking. Nah, rata-rata kan lulusan dari pendidikan bahasa Inggris itu, kata ketua prodi kemarin itu banyak yang jadi banker di luar Pak. Jadi kenapa tidak kalau misalnya ada mata kuliah baru seperti ini, siapa tahu bisa membantu ketika kalau selesai nanti tidak hanya jadi guru saja Pak, tapi bisa juga jadi profesi yang lainnya. Seperti itu Pak. Arif yakin nggak bisa menjadi guru, dan yakin nggak dengan kemampuan bahasa Inggrisnya itu yang benar-benar itu didapatkan dari kampus ya? Kalau dari kampus sendiri untuk pelajaran-pelajarannya Pak itu mungkin hanya setengahnya Pak. Kalau dari saya sendiri, jadi sisanya itu saya kembangkan lagi ya, mulai dari baca buku, beli buku-buku bahasa Inggris seperti itu Pak, ataupun cara belajar saya ini Pak lebih ke audio. Jadi lebih banyak ke mendengarkan. Jadi saya gunakan beberapa media yang ada di smartphone seperti YouTube untuk belajar bahasa Inggris. Itu keaktifan Arif untuk belajar. Iya Pak. Nah sekarang kalau di kampus sendiri itu sistem atau fasilitas-fasilitas yang tersedia di kampus, ataukah proses-proses pembelajaran yang ada di kampus, apakah itu kemudian mampu membentuk dan menunjang kemampuan kebahasaan Arif sendiri yang Arif rasakan ini selama dalam proses perkuliahan? Kalau dari selama proses perkuliahan ini Pak, fasilitas yang disediakan oleh kampus ini sangat sudah terpenuhi Pak, karena memang di kampus kita ini sudah tersedia lab bahasa, ada lab bahasa dan ada lab untuk proses belajar mengajar Pak, yang di gedung pasca sarjana itu. Jadi sewaktu kita kuliah kemarin itu ada yang disebut PPL teori, dan di mana PPL teori ini kita diajar sebelum bagaimana teori-teorinya sebelum kita terjun langsung ber-PPL di lapangan. Jadi ada sebuah ruangan di situ yang memang kita disarankan untuk menjadi guru, seolah-olah menjadi guru, dan teman-teman kita menjadi siswa seperti itu. Dan juga ada fasilitas lainnya seperti lab bahasa yang bisa digunakan di situ Pak, di dalam proses perkuliahan. Iya, oke. Kalau saya kembali ke Yuli, nah gimana kira-kira proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini, apa memang sudah sesuai dengan ekspektasinya Yuli ya, untuk memperoleh pengetahuannya lebih dalam, lebih detail tentang ilmu ekonomi? Kalau menurut saya sudah sangat sesuai dengan ekspektasi. Kenapa? Pertama, dosen-dosennya sangat kompeten Pak, karena mereka lulusan dari kampus-kampus terbaik di Indonesia. Jadi ketika mereka mengajar, mengadakan kelas, diskusi di kelas itu sangat kondusif. Jadi kita sebagai mahasiswa itu tertarik dengan setiap pembahasan yang diberikan. Menurut saya selain dosen-dosennya juga yang memadai, buku-buku di perpustakaan juga itu lumayan sudah update, jadi sangat membantu dalam proses pembelajaran, baik itu kuliah ataupun hanya sekedar membaca untuk menambah informasi Pak. Jadi menurut saya sangat sesuai ekspektasi mengenai
cara pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Cukup ya, Iya, cukup Pak. baik ya layanan-layanan kita yang ada di kampus yang dirasakan selama ini ya. Iya, Pak. Iya. Nah sekarang bisa berbagi ke teman-teman nih, tipsnya Yuli sehingga ini bisa menyandang wisudawan terbaik nih dengan predikat IPK 4,0 itu sudah puncak tuh. Nih, kira-kira tipsnya selama kuliah ini sehingga bisa memperoleh prestasi yang demikian cemerlang itu apa saja yang sudah dilakukan Yuli? Sebenarnya menjadi wisudawan terbaik itu tidak pernah ada di list atau tidak pernah saya cita-citakan waktu masuk menjadi mahasiswa di kampus Yayan Parepare. Sama sekali tidak pernah terpikir bahwa saya ingin menjadi yang terbaik ketika lulus nanti. Predikat wisudawan terbaik itu hanya sebagai bonus bagi saya dan itu suatu pencapaian yang alhamdulillah sangat surprise di akhir pendidikan. Soal trik atau tips mungkin lebih kepada ketika mengerjakan sesuatu itu harus selalu maksimal. Dari saya sekolah dasar itu orang tua sudah menanamkan pendidikan suatu mindset kepada saya bahwa kalau mengerjakan sesuatu itu harus dengan versi terbaiknya kamu. Jangan pernah melakukan itu setengah-setengah karena mungkin hasilnya itu tidak seberapa atau tidak sesuai ekspektasi kamu, tapi setidaknya kamu telah melakukan versi terbaiknya kamu. Ini semacam ikhtiar kamu kepada Allah begitu Pak. Jadi semacam ikhtiar itu tidak harus selalu berjihad kan Pak. Jadi orang tua itu menanamkan mindset kepada saya itu ya ikhtiarnya ya kamu maksimalkan segala sesuatunya yang kamu lakukan seperti itu Pak. Terus selain yang memaksimalkan itu, saya di Prodi Ekonomi Syariah itu entah kenapa teman-teman suka melabelkan saya sebagai mahasiswa yang super rajin. Entah kenapa, mungkin karena bukan cuma mahasiswa yang melabelkan saya sebagai mahasiswa yang super rajin. Kadang dosen-dosen juga katanya bilang dia itu yang mahasiswa yang super duper rajin. Karena mungkin mereka melihat saya setiap diberikan tugas, misalnya Pak hari ini diberikan tugas, saya sebisa mungkin kalau ada waktu luang, saya kerjakan biar tidak menumpuk atau bertabrakan dengan pekerjaan saya selanjutnya. Karena jujur pekerjaan saya di rumah itu banyak. Jadi kadang kalau misalnya tugas itu akan dipresentasikan 2 minggu atau 3 minggu lagi, saya sudah mengerjakannya itu 1 hari setelah diberikan tugas. Jadi cepat sekali selesai. Jadi teman-teman kadang misalkan bertanya tugasmu sudah selesai, saya bilang sudah. Seperti itu Pak. Jadi mereka melabelkan saya itu super duper rajin. Iya. Jadi intinya satu bahwa total ya. Iya Pak. Total. Jadi kalau ada sesuatu yang dikerjakan ya harus total lah, harus dimaksimalkan lah ya. Ya, jadi Pak. Kedua ya itu tadi bahwa rajin ya. Rajin itu intinya jangan menunda. Iya Pak. Iya. Kuncinya jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau bisa sekarang, kenapa tunggu besok? Iya, Pak. Gitu ya. Iya Pak. Iya. Nah, saya kembali ke Arif nih. Arif tadi saya tertarik itu mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi mahasiswa kupu-kupu itu adalah mahasiswa yang taunya kuliah pulang ya, jadi cuma kampus pulang ya. Nah sekarang berarti selain proses perkuliahan terpenting juga tadi Arif sampaikan bahwa kita harus banyak juga mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi ya. Nah seperti apa menurut Arif ini peran organisasi ini mampu membentuk seorang Arif ini selama dalam proses perkuliahan? Jadi sewaktu saya masa kuliah ini saya sempat beberapa bergabung dalam organisasi maupun inter kampus, di dalam kampus maupun di luar kampus. Untuk di dalam kampus sendiri ini saya tergabung dalam pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, yang dimana di dalam organisasi ini kita lebih dikembangkan soft skillnya sih Pak menurut saya. Jadi banyak skill-skill yang dulunya mungkin saya tidak tahu bahwa saya punya skill tersebut, tapi ternyata sewaktu saya bergabung dalam organisasi tersebut saya bisa kembangkan
skill saya di situ. Jadi skill yang saya punya itu kemarin ya bisa editing Pak sedikit, maupun itu poster lomba seperti itu, maupun seperti undangan maksud saya. Jadi seperti yang saya dapatkan dalam organisasi kampus. Untuk di luar kampus sendiri, saya bergabung dalam salah satu organisasi juga yang namanya Duta Pariwisata Kota Parepare. Di sini saya mendapat banyak pengalaman, banyak orang-orang baru dengan berbagai kalangan umur. Jadi di Duta Pariwisata Kota Parepare ini tidak hanya kita saja sebagai mahasiswa, tetapi ada juga dari masih di atas kita yang lulusannya sudah lulus atau masih SMA. Jadi di sini kita berkontribusi bagaimana kita bisa memperkenalkan Kota Parepare. Jadi di sini semua relasi seperti pengalaman-pengalaman tersebut bisa saya dapatkan di Duta Pariwisata Kota Parepare. Nah, Arif, ini ada masalah nih, banyak masalah di teman-teman mahasiswa ini. Banyak yang aktif organisasi, ya, tetapi kuliahnya terbengkalai. Sebaliknya ada yang hanya sekedar kuliah saja, tapi tidak berorganisasi. Nah, tentu saja ini kan organisasi dan kuliah itu adalah sesuatu yang harus seiring berjalannya, karena kedua-duanya memberikan kontribusi yang baik terhadap pembentukan jati diri kita, ya, mencari pengalaman, mencari pengetahuan dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Arif, kok bisa banyak teman-teman mahasiswa yang aktivis organisasi tetapi perkuliahannya terbengkalai? Kalau dari saya sendiri Pak, mungkin penempatan manajemen waktunya dari setiap orang. Kadang mungkin ada orang yang bisa manajemen waktunya, membagi waktunya bagaimana caranya untuk berorganisasi dan bagaimana untuk berkuliah. Tetapi terkadang ada beberapa orang yang memang keteter, maksudnya lebih mengedepankan organisasinya dibanding kuliahnya. Tetapi padahal yang paling utama di sini adalah kita berkuliah, seperti itu. Jadi yang saya rasa untuk menjadi titik fokusnya di sini adalah manajemen waktu. Bagaimana kita bisa membagi waktu kita, seperti itu Pak. Iya, manajemen waktu, ya. Kalau Yuli sendiri, ya, tanggapannya terkait dengan organisasi ini? Menurut saya mahasiswa yang lebih memfokuskan diri ke organisasi itu sebenarnya mindset mereka mungkin sudah menyimpang dari awal. Menurut saya tujuan kalian masuk di kampus IAIN Parepare itu sebenarnya untuk apa? Untuk menjadi mahasiswa kan pastinya. Atau juga perkuliahan tidak menghambat kita untuk berorganisasi. Saya berorganisasi juga. Juga. Saya berorganisasi juga, tapi kuliah saya tetap jalan. Karena tujuan saya kan memang menjadi mahasiswa yang pastinya segala urusan akademik itu harus dinomorsatukan. Organisasi kan bisa juga jalan di waktu luang dari kegiatan perkuliahan. Jadi menurut saya mungkin mereka salah mindset dari awal bergabung di kampus hanya untuk mencari relasi, bukan untuk fokus ke akademiknya, seperti itu Pak. Iya, jadi seharusnya kuliah yes, organisasi juga yes, ya. Iya Pak. Jadi harus jalan seiring. Iya Pak. Ya. Karena organisasi juga sangat penting. Iya Pak. Ya, di sana kita akan banyak mendapatkan pengalaman, banyak berinteraksi, akan terbangun jaringan, ya kan? Iya, Pak. Tetapi itu kita juga harus berprestasi, ya. Mestinya aktivis itu harus berprestasi, ya. Iya Pak. Iya, jangan justru ketinggalan, ya. Salah satunya. Saya kira ini pesan yang sangat bijak, ya, bagi untuk teman-teman yang masih aktif di kampus, ya. Jangan sekedar organisasi meninggalkan kuliah, tetapi tidak bagus juga, ya, jadi hanya sekedar mahasiswa kupu-kupu pergi kampus tapi tidak ada pengalaman-pengalaman organisasinya. Kurang relasi. Ini juga yang perlu menjadi perhatian. Nah, Yuli, ini kan tentu saja dalam proses perkuliahan nih banyak
masalah, banyak kendala. Nah, bisa ceritakan nggak masalah atau kendala yang dianggap paling susah selama dalam proses perkuliahannya Yuli kira-kira? Alhamdulillah menurut saya selama masa studi saya kurang lebih 4 tahun itu tidak ada masalah yang sangat berat ya Pak. Alhamdulillah. Sama sekali soal biaya, meskipun saya bukan mahasiswa yang beasiswa, tapi orang tua alhamdulillah bisa membiayai saya. Dan soal yang fasilitas kan kampus sudah lengkap fasilitasnya, jadi menurut saya tidak ada yang susah sekali Pak dalam masa studi saya. Sama sekali menurut saya tidak ada, karena setiap masalah itu pasti sudah ada jalan keluarnya Pak. Dan sudah pasti saya rencanakan sebelumnya, sebelum saya melangkah atau melakukan sesuatu itu sudah pasti saya planning akan seperti apa hasilnya, akan seperti apa dampaknya dari yang setiap saya lakukan. Jadi kalau masalah itu selama perkuliahan saya itu sama sekali tidak ada menurut saya yang susah sekali Pak. Alhamdulillah. Nggak ada ya, nggak Iya, pernah ketemu dengan dosennya yang tanda kutip killer ya. Kalau dosen yang mungkin tanda kutip orang-orang bilang killer, hanya justifikasi ya Pak, hanya apa ya Pak, hanya dijustifikasi sama mahasiswa-mahasiswa tertentu. Mungkin mereka bukan killer ya Pak, lebih kepada tegas seperti itu Pak. Kalau dosen-dosen, masalah dengan dosen alhamdulillah sama sekali tidak ada. Karena kalau ketemu dosen yang notabene-nya mereka tegas, itu kita harus bisa membaca karakternya. Bagaimana kita supaya kita bisa bersikap atau berinteraksi dengan dosen tersebut. Yang paling penting itu saat awal kuliah atau awal kelas, maksud saya yang kontrak kuliah Pak. Jadi di situ sebisa mungkin kita sebagai mahasiswa ketika belajar mata kuliah harus tetap hadir di mata kuliah di pertemuan pertama, karena di situ perkenalan kita dengan dosennya. Kita bisa tahu karakter dosen ini tegaskah atau lemah lembutkah. Jadi kalau misalnya sudah mengenal sedikit dari karakter dosen tersebut, insya Allah tuh menurut saya kedepannya tidak akan ada masalah yang bisa membuat down pada saat pembelajaran atau perkuliahan seperti itu Pak. Iya, oke. Nah kalau untuk Arif? Kalau dari saya sendiri Pak, untuk awal-awal masuk perkuliahan di Yayan Parepare ini ada sedikit masalah, karena memang latar belakang saya ini kan SMA, bukan dari madrasah. Oh, iya. Maka dari itu, sewaktu saya masuk semester 1, ketika mata kuliahnya itu sudah tersusun dengan di KRS, saya melihat banyak mata kuliah agama. Dan salah satu mata kuliahnya itu ada salah satu bahasa Arab yang mungkin untuk orang-orang di SMA ini tidak pernah dapatkan, tetapi pas di perkuliahan kita dapatkan. Itu membuat saya sedikit keteter selama perkuliahan, karena tidak ada dasar saya sama sekali di mata kuliah tersebut. Dan juga saya ketika semester 2 sampai semester akhir saya mulai terbiasa dengan mata kuliah institusi yang memang karena kita kan masuk di institusi agama Islam, otomatis ada mata kuliah, beberapa mata kuliah agama, tidak hanya berfokuskan kepada pendidikan saja maupun bahasa Inggris, tetapi ada juga mata kuliah keagamaan. Nah, yang membuat saya sedikit juga masalah selama perkuliahan mulai dari semester awal sampai semester akhir, yang mungkin di bagian akhir-akhir semester Pak, seperti final, menjelang final, karena selama menjelang final itu dalam satu hari itu bisa, kalau kita dosennya ya tidak, maksudnya dalam satu minggu itu mereka bisa satu hari itu ada 3 mata kuliah yang final sekaligus. Jadi kita harus bekerja keras seperti itu Pak, maksudnya belajar untuk lebih keras untuk memahami materinya Pak. Iya, itu yang tadi yang menarik Arif. Arif kan alumni SMA ya, Iya, Pak. Yuli juga kan begitu, Iya, Pak. alumni SMA. Nah untuk di Yayan Parepare ini kan ilmu agama dengan ilmu umum itu diintegralkan, ya otomatis ada pendalaman keagamaan di sana. Nah itu tadi, gimana antisipasinya itu untuk mengejar ketinggalan terkait dengan pengetahuan agama itu?
Kalau dari saya sendiri kebetulan teman-teman saya juga itu banyak dari madrasah Pak. Jadi mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak pahami, mungkin bisa bertanya ke teman-teman saya, ataupun bisa saya bertanya ke sepupu saya Pak. Karena sepupu saya juga ini berkuliah di sini jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi kebetulan juga dia prodinya tentang keagamaan. Jadi ketika ada tugaskah atau sesuatu yang ingin saya tanyakan bisa langsung ke dia Pak. Oh iya. Ini kan YN Parepare ini adalah perguruan tinggi keagamaan Islam. Iya Pak. Ya. Itu sekarang mencoba mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ya. Ini sudah terwujud di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, itu memang hanya ilmu yang berbasis agama. Nah tentu saja ini kan menjadi sebuah keunggulan, Iya Pak. ya kan? Karena tadinya kalian yang alumni SMA, SMK masuk di YIN itu harus dan dipaksa ya Iya, Pak, untuk mendalami ya kajian-kajian atau pengetahuan agama ya. Jadi otomatis alumni YIN Parepare itu sudah keluar dengan 2 kapasitas ya toh. Kapasitasnya misalnya Yuli sebagai sarjana ekonomi, ya tentu juga sebagai orang yang paham dengan agama. Ya, Arif yang alumni tarbiyah adalah seorang guru dan juga bisa paham tentang agama, bukan hanya jadi guru, sudah bisa berkhutbah nanti. Ya, itulah keunggulan kita di PTKIN dibanding dengan perguruan tinggi yang lain. Karena yang lain itu ya belum mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan agama. Nah, itu. Nah, sekira pertanyaan terakhir saya nih. Kalian ini sudah wisuda ya, sudah menyelesaikan proses ya sebagai di tingkat strata 1. Nah sekarang rencana kedepannya apa nih? Mau lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi, ke S2, atau mau lanjut ke jenjang pernikahan? Ya, coba Yuli. Kalau saya Pak, saya pasti ingin melanjutkan pendidikan ya Pak, sudah pasti insya Allah. Tapi sebelum melanjutkan pendidikan, saya ingin bekerja dulu supaya memang di pendidikan selanjutnya itu sudah pasti akan ada beasiswa yang kita urus untuk membiayai pendidikan kita. Tapi saya ingin bekerja dulu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari saya, sekaligus kalau bisa insya Allah saya ingin membiayai kedua orang tua saya juga. Jadi mereka tidak harus bekerja lagi di usia tuanya. Jadi insya Allah nanti selain bekerja, saya ingin melanjutkan pendidikan. Jadi dibalancekan Pak insya Allah. Iya ya. Belum memikirkan rumah tangga ya. Iya. Coba Arif gimana Arif? Kalau saya sendiri Pak sama dengan tadi yang dibicarakan, kerja dulu. Karena kalau untuk membebani orang tua lagi untuk lanjut S2 ya tidak bisa lah Pak ya. Harusnya saya sendirilah biayai untuk pendidikan S2. Alhamdulillah kalau misalnya dapat beasiswa S2 saya sangat bersyukur. Tapi untuk saat ini saya ingin bekerja dulu Pak, cari kerja, biaya hidup sendiri dengan orang tua. Masa kedepannya kalau mau lanjut S2 insya Allah kalau misalnya sudah ada biaya bisa lanjut S2 Pak. Oke, semoga kalian berdua bisa dapat pekerjaan yang cepat, layak ya. Oke, untuk memenuhi kebutuhannya selanjutnya. Nah, terakhir saya mau tanya nih, kalian bangga sih menjadi alumni YIN Parepare? Bangga sekali Pak, karena menjadi alumni di YIN Parepare ini salah satu prestasi yang sangat tinggi yang saya dapatkan.
sekaligus beberapa prestasi yang saya dapatkan di IAIN Parepare, karena tanpa IAIN Parepare ini saya tidak bisa mencapai titik sekarang Pak. Jadi saya sangat berterima kasih kepada IAIN Parepare dan juga saya sangat bangga menjadi alumni dari IAIN Parepare. Oke, kalau Yuli bangga dan kebanggaannya apa gini? Tentunya bangga sekali ya Pak. Dari waktu seleksi masuk kampus IAIN Parepare kan ada banyak sekali peserta Pak, ribuan kan Pak. Jadi pada saat masuk itu alhamdulillah sekali Pak. Ternyata banyak yang saya bisa sisihkan untuk masuk menjadi mahasiswa kan Pak. Bangganya itu karena di sini di kampus itu tidak kalah dengan kampus-kampus di luar sana. Kita juga bisa berprestasi, malah bisa bersaing dengan kampus-kampus kayak UI, UGM melalui lomba-lomba yang di nasional kan Pak. Jadi menurut saya itu suatu kebanggaan sekali bisa menjadi lulusan dari kampus ini dengan basic agamanya juga Pak yang kuat seperti itu Pak. Oke, saya kira luar biasa. Kalian adalah alumni IAIN Parepare yang hebat ya. Mudah-mudahan kedepannya kalian lebih berprestasi lagi ya. Iya, insya Allah. Saya kira demikian perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian berdua yang sudah menyempatkan diri hadir di studio ini, berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman, dan tentu saja kita berharap apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi ya, sehingga teman-teman yang lain bisa lebih bersemangat ya untuk menjalani proses perkuliahannya ya. Saya kira demikian pemirsa dan sahabat kampus IAIN Parepare, pertemuan kita hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.